kesempatan untuk kami ya Tuhan dapat ikut bersama-sama di dalam berdoa pada siang hari ini dengan kekuatan, kesehatan yang baik ya Tuhan sudah Kau berikan kepada kami. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Suara saya cukup kedengaran? Jelas, Cukup, jelas. Pak. Oh ya, Jelas, puji Tuhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya, yang saya merasa sebagai seorang FGB MFI yang berada di nasional juga mengucap syukur bahwa begitu ada orang-orang ya yang teguh, yang mencintai FGB MFI Indonesia ya, khususnya sudah melakukan doa-doa secara nasional setiap Senin pagi dan setiap hari Rabu siang, bagaimana doa di sekretariat, di mana saya merasa bahwa di sekretariat itulah pusat pemerintahan FGB MFI Indonesia ya, yang tentu perlu juga kita dukung terus di dalam doa sehingga setiap orang yang bekerja di sana mendapatkan damai sukacita, damai sejahtera, sehingga apa yang diberitakan ke seluruh member yang ada di FGB MFI Indonesia ya melalui regional masing-masing itu dapat terus berlanjut sampai kepada chapter presiden. Nah, ini pembukaan saja karena saya juga tidak akan men-sharingkan panjang-panjang walaupun diberikan waktu yang lumayan, tapi mungkin saya akan memberikan beberapa poin-poin yang penting saja karena saya tahu bahwa yang hadir di sini banyak bapak-bapak yang lebih mengerti tentang firman Tuhan. Jadi saya ini hanya mengingatkan saja apa yang Yesus sendiri sampaikan kepada kita semua. Nah, supaya kita tetap teguh, kita tetap dikuatkan, ya. Nah, saya teringat baru tadi malam saya berpikir beberapa hari apa yang saya harus sampaikan. Tadi malam baru saya mendapatkan rema, yaitu kita ingat di Lukas 18 ayat 1 bahwa Yesus berkata waktu dia memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim ya. Nah, supaya di ayat 1 dia berkata jangan kita jemu-jemu ya berdoa. Jadi kita berdoa jangan jemu-jemu. Nah, inilah yang saya lihat bahwa hari lepas hari, bulan demi bulan ya, tahun demi tahun semua dapat dilalui dengan baik dan ternyata di sekretariat sendiri tetap terus ada doa di dalam setiap hari Rabu. Nah, kenapa salah satu harus kita berdoa juga? Ya, karena di Yeremia 29 ayat 12 di situ dikatakan bahwa apabila engkau datang berdoa dan berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkan. Nah, jadi kita lakukan saja apa kata firman Tuhan. Ya, jangan kita terpengaruh oleh masalah lingkungan kita, ya, masalah sekeliling kita, tetapi kita tetap datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Dia, berdoa dengan mengucap syukur senantiasa, ya, sehingga Tuhan mendengarkan. Nah, waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan karena kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia mampu bertindak. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Nah, cuma di dalam berdoa itu, di Matius 6 ayat 7 dia berkata, Yesus berkata, kita berdoa jangan bertele-tele. Ya, nah, kita ini adalah suatu kumpulan. Kita berjemaah. Di dalam berdoa kita berjemaah. Nah, supaya kita jangan bertele-tele berdoa. Apa yang menjadi doa kita, fokus kepada yang sudah ditentukan. Jangan lari kemana-mana. Kalau kita mau lari kemana-mana,
Maka Tuhan bilang, kita masuklah ke dalam kamar, kita berdoa sendiri. Nah, disitulah kita bisa berdoa berjam-jam. Ya, gunakan bahasa roh sehingga kita mampu berdoa berjam-jam. Karena itu untuk membangkitkan iman kita sendiri, ya, bukan orang lain. Nah, jadi selalu kita usahakan supaya berdoa dengan tidak bertele-tele. Ya. Dan yang paling terakhir daripada inti daripada berdoa ini adalah kembali lagi di Lukas 18, ya, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim itu, ya. Nah, di ayat 7 dikatakan bahwa Yesus membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru siang dan malam. Nah, persoalannya adalah kuncinya di ayat 8. Yesus berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi saat dia datang, apakah masih dia dapatkan iman di bumi? Nah, inilah yang sering menjadi masalah bagi kita semua. Ya, kita lihat kalau berbicara soal doa, waduh, saya rasa termasuk saya pun sendiri sering malas. Nah, inilah godaan di dalam hidup kita. Ya, semua ada di dalam diri kita sendiri yang harus kita mengerti. Kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Itu yang paling bagus, bukan hanya membaca saja, tetapi mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita sudah lakukan selama ini tentang FCBH, ya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan kita dengarkan itu adalah benar-benar untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena kita sangat mudah menghakimi orang lain. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, selalu kita mengatakan, wah cocok untuk si A, cocok untuk si B. Padahal firman itu adalah untuk saya sendiri, sehingga benar-benar sebenarnya FCBH itu sangat-sangat penting sekali untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain adalah apabila saya bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya, sehingga saya menjadi terang, sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan kelakuan sehari-hari yang saya lakukan. Karena itu, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita jangan jemu-jemu berdoa. Apapun kondisi kita, kita percaya bahwa satu saat nanti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Jadi supaya kita tetap semangat, kita tetap setia, kita tetap tekun di dalam doa. Nah, inilah yang saya sampaikan, yang saya anggap sangat-sangat singkat, yang saya pikir menurut saya bahwa lebih baik pendek tapi bisa masuk di dalam hati saya daripada panjang-panjang nanti malah lupa kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Thank you Pak Len. Terima Baik. kasih. Saya kembalikan ke Brother Lukman. Terima kasih Pak Len, luar biasa, saya sangat berkati. Terima kasih. Ya, barangkali ada kata nasihat juga ataupun input dari Pak Ayung, dan juga tadi ada Pak dari Bandung, Pak Ayung dulu, silakan Pak Ayung. Haleluya. Singkat tapi menggigit ini Pak Len ya. Sederhana tapi itu justru yang penting. Bukankah kita sering juga di rumah kalau sering lupa sampai di gereja kita pergi rumah kosong. Kok itu kompor sudah dimatiin apa belum? Banyak orang teledor suka lupa meledak, kerugian banyak. Ya kan? Listrik ini sudah dimatiin, wah kita pergi lama ini 1 minggu. Waduh, deg-degan kan? Oleh. Nah, kita di dunia aja
kita bisa sering lupa melakukan hal yang kelihatannya sederhana, tapi itu membawa fatalisme, bahwa keadaan yang fatal itu, ya, bisa rumah terbakar semua. Ya, banyak hal. Kita juga kadang-kadang juga begitu kita mau tanda tangan di notaris atau bagaimana, kita mesti baca ketemu ini. Kacamata ketinggalan pula. Ya, jangan lupa taruh mana kacamata. Banyak hal kita makanya saling ingatkan, itu pentingnya. Makanya kita doa jangan jemu-jemu, jangan lupa, dan ini sangat penting sekali. Kalau kita lupa doa, sama juga kita lupa bernafas, Pak Len. Ya, Pak Rudiap kan sering closing statement bilang, doa adalah nafas hidup kita orang percaya. Nah, kita harus betul diingatkan siang hari ini. Terima kasih Pak Len. Ya, ini memang kayak orang tua selalu suka ingatkan kita anak-anak muda, ya. Saya juga lebih tua dari Pak Len. Selalu ingatkan. Sudah lama tidak ketemu Pak Len, kangen ya Pak Len. Oke, itu aja teman-teman, ya. Kalau di dunia aja kita seringkali lupa membawa hal yang fatal, apalagi ini spiritual. Kita akan bisa redup nanti rohani kita, mati rohani kita, spiritual kita makin lama makin jauh, kita makin lemah. Jangan izinkan itu terjadi. Ayo keep on prayer, keep on fire. Jesus bless you all.